Selamat datang di program membaca Alkitab setiap hari. Biar melalui buku ini kita boleh diberkati Tuhan, kita boleh mengalami satu terobosan besar dan kita mengalami satu kemenangan. Biar setiap hari melalui program ini nama Tuhan ditinggikan dan boleh menguatkan dan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya dimanapun yang berada, sedang apapun berada, bisa mendengarkan melalui channel ini. Nama Tuhan yang besar ada dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Matius 18 ayat 1 sampai ke 35. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk dalam hidup dengan tangan yang kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, jungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dan bermata satu daripada dicampakkan dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan 100 diantaranya sesat? Tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu dan pada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakku yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak itu hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu lihat di dunia ini tidak terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini tidak terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan atas hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Lalu tergeraklah hati raja itu dan oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolong dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang itu. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh mengambil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hambaku yang jahat, seluruh hutang-hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu."